Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan bawakan satu informasi atau share informasi ilmu tentang cara berbicara di depan umum. Jadi, seseorang yang ingin bisa berbicara di depan umum itu memang harus belajar terlebih dahulu ya. Meskipun sebenarnya cara berbicara, kemampuan berbicara itu di setiap orang itu ada. Nah, tapi ketika kemudian dituntut untuk berbicara di depan umum, jadi berbeda kejadiannya. Nah, sebelum saya sampaikan cara belajar bicara di depan umum yang paling efektif, kemudian paling gampang gitu ya, paling mudah, dan juga yes, paling gampang dilakukan lah untuk Anda semua, kita samakan dulu persepsinya tentang pentingnya bicara di depan umum gitu ya. Jadi begini, kemampuan seseorang bicara di depan umum itu sangat menentukan kesuksesan di masa yang akan datang gitu ya. Jadi kalau ada di antara Anda yang punya cita-cita sangat tinggi, entah itu jadi manajer, entah itu jadi direktur, ataupun prospek bisnis yang lainnya, atau seorang politikus ya, tetap punya kemampuan public speaking atau bicara depan umum ini harus ditinggikan atau lebih diahlikan lagi gitu ya. Karena bagaimanapun juga kalau Anda seorang ahli di bidangnya, di keterampilan tertentu, tetapi tidak pandai berbicara di depan umum, ya susah jadi sukses gitu ya. Contoh begini, kita contoh-contoh kasus ya, karena ini yang pernah saya alami. Jadi ini saya sampaikan betapa pentingnya berbicara di depan umum itu. Contoh kasus begini, ada seorang yang melamar pekerjaan dengan kemampuan keterampilan tertentu yang sebetulnya bisa dibilang mampu gitu ya. Nah, tentu saja pada saat itu dia akan berwawancara atau interview ya. Nah, ketika interview waktunya tiba, sementara anak muda ini tidak punya kemampuan untuk berbicara, berekspresi, menyampaikan sesuatu yang dimampunya, ya tentu saja dia tidak akan bisa lolos dalam dunia kerja gitu ya. Karena kan di situ ada interview. Ketika dia diinterview dan uh, sulit untuk bisa mengekspresikan kemampuannya, ya kemungkinan kecil untuk bisa masuk kan gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian berikutnya pernah ada satu kasus gitu ya. Jadi ketika itu saya jadi direktur di salah satu radio di Jawa Timur, radio berita itu. Kemudian saya juga masih menyempatkan diri untuk siaran ketika ada tamu tertentu gitu ya, dalam tanda kutip yang memang levelnya tinggi, sehingga saya harus turun langsung untuk bersiaran, menemani beliaunya kan gitu. Nah, waktu itu beliaunya datang, ini seorang pimpinan maskapai penerbangan yang ada di Jawa Timur ya, kan itu banyak maskapai penerbangan itu. Nah, salah satunya ini talk show di radio yang saya pimpin. Kemudian paginya datang beliaunya ini dengan PR-nya, seorang perempuan PR-nya. Nah, sementara ini pimpinannya pria gitu ya. Nah, ketika saya temui, bicaranya semangat sekali. Ketika berdua dengan saya, bertiga dengan PR-nya ya, semangat sekali berbicara bahwa dia ingin berbicara di depan radio karena keluarganya mendengarkan gitu kan. Wah, saya senang sekali. Ternyata dia punya persepsi yang sama tentang berbicara di depan umum itu. Nah, masuklah ke ruang siaran. Ketika saya mulai dan saya persilahkan beliaunya untuk berbicara, diam 1000 bahasa. Cuman memegangi kepalanya begini. Terus dia geleng-geleng dan menyerahkan pembicaraan selanjutnya yang kita talk show-kan itu kepada PR-nya. PR-nya senyum-senyum ke saya gitu ya. Karena mungkin PR-nya sudah tahu bahwa beliau memang kemampuan berbicara di depan umumnya seperti itu gitu ya. Dan akhirnya saya hanya berdua berbicara di mikrofon di radio itu bersama PR-nya, sementara pimpinan maskapai yang ada di Jawa Timur ini hanya diam duduk melihat saja gitu ya sampai selesai. Kemudian selesai ya senyum-senyum bicara. Nah, akhirnya setelah saya cari ketemulah penyebabnya kenapa beliaunya ini sulit untuk berbicara di depan umum gitu ya, dan perlu latihan-latihan, dan memang akhirnya beliau bisa gitu ya. Nah, dengan latihan-latihan tertentu itulah beliau bisa berbicara di depan umum. Bayangkan seorang kepala maskapai penerbangan di Jawa Timur kan gitu.
Itu sekitar tahun 2008 ketika saya masih menghandle sebuah radio berita di Jawa Timur ya. Nah, ada kasus yang lainnya. Jadi kasus ini ketika saya selain di radio itu menjadi direktur, saya juga mengajar di salah satu lembaga pendidikan di Surabaya. Kemudian saya kebagian mengajar public relation atau PR gitu ya. Nah, salah satu mata pelajarannya adalah public speaking atau berbicara di depan umum. Ya, ada kelas tertentu yang ternyata saya baru tahu itu adalah orang-orang dewasa, bukan mahasiswa pada umumnya yang baru lulus SMA, bukan, tetapi ini memang orang-orang dewasa yang sudah punya posisi di perusahaannya masing-masing, kemudian disekolahkan oleh perusahaannya untuk bisa punya kemampuan atau keahlian public speaking atau berbicara di depan umum gitu ya. Ada beberapa waktu itu yang saya terima, ada yang dari sebuah agen tunggal pemegang merek motor gitu, diminta belajar di situ juga. Kemudian ada dari perusahaan dok perkapalan gitu ya di Perak, Surabaya, sekolah di situ. Dan ada beberapa teman-teman lainnya yang belajar di situ ya, usianya hampir sama dengan saya waktu itu karena masih tahun 2008-2009 gitu ya. Nah, saya tanya kepada mereka, apakah mereka ini memang ingin belajar sendiri atau perusahaan gitu. Jawabannya macam-macam. Ada yang memang ingin belajar sendiri gitu. Kemudian ada yang disekolahkan perusahaan. Nah, yang ingin belajar sendiri, mereka mengetahui bahwa saya perlu public speaking gitu ya. Jadi mereka menyadari pentingnya untuk bisa berbicara di depan umum gitu. Nah, yang lainnya disekolahkan perusahaan karena perusahaan melihat bahwa orang ini punya kemampuan secara keterampilan, keahlian, terapan ya, tetapi tidak memiliki kemampuan berbicara di depan umum. Nah, ini yang kemudian saya ajak berlatih untuk bisa punya kemampuan berbicara di depan umum. Ya, ada yang takut beneran nggak bisa ngomong memang. Jadi kalau disuruh belajar di depan itu susahnya setengah mati. Tapi akhirnya semuanya bisa terlewati dan bisa punya kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum. Nah, itu contoh ya. Contoh yang lainnya lagi. Jadi ini dari perusahaan pertambangan gitu yang cukup besar di Indonesia. Kebetulan langsung bertanya ke saya sesudah melihat profil saya gitu ya, dan ingin diajari public speaking atau berbicara di depan umum. Ya, ini seorang supervisor di salah satu perusahaan pertambangan. Kemudian bagaimanapun juga seorang supervisor itu kan memiliki anak buah gitu ya, memiliki anggota, sehingga pada saat tertentu dia harus membriefing, dia harus memberikan pengetahuan. Bahkan kalau nanti dia akan meeting atau rapat bersama atasannya, manajer atau mungkin yang lebih tinggi lagi, dia juga harus berbicara. Nah, dia ingin punya penampilan atau performa berbicara yang benar gitu ya. Nah, karena itu dia ingin belajar ke saya secara langsung. Ya, tempatnya jauh sehingga kita dengan sistem teknologi tertentu kita lakukan kegiatan pelatihan belajar public speaking atau berbicara di depan umum itu. Nah, teman-teman, di situ kita lihat bahwa memang pentingnya kemampuan berbicara di depan umum gitu ya. Jadi ya banyak, supaya tidak grogi, supaya bicaranya bener gitu ya, supaya bicaranya terstruktur, enak didengarkan gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari di situ. Jadi itu penyamaan persepsi kita bahwa public speaking atau berbicara di depan umum itu menjadi satu hal yang sangat penting. Bahkan Anda yang tidak berprofesi sekalipun tetap punya kemampuan public speaking menjadi hal yang penting gitu ya. Apalagi yang sudah punya jabatan, supaya tidak berbicaranya ngawur gitu. Kalau sudah ngawur kan jadi berbahaya, membahayakan citra diri sendiri, juga citra lembaga yang dipimpin. Nah, itu kalau sudah seperti itu jadi berbahaya. Karena itu kita buat pembelajaran pelatihan ini. Nah, saya bilang tadi cara belajarnya yang efektif, murah gitu ya, berkah dan mudah caranya. Jadi kita buka pelajaran public speaking atau belajar berbicara di depan umum, berlatih gitu ya. Nanti saya pandu langsung. Caranya cukup mudah. Anda tinggal beli e-book yang saya miliki. Jadi
e-book public speaking ini sudah saya bikin mulai tahun 2010 yang lalu, kemudian saya sebarkan dan banyak yang memakainya, kemudian belajar dan saya pandu. Anda tinggal beli e-book public speaking ini, harganya murah, Rp250.000 plus pembelajarannya, pelatihannya. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan e-book public speaking itu, bukan, tetapi sekalian pelatihannya sampai bisa konsultasi pribadi menggunakan nomor telepon pribadi saya, nomor WA pribadi saya, konsultasi langsung semaunya gitu ya. Jadi saya akan pandu sampai bisa. Harganya segitu, Rp250.000 itu, dapat e-book public speaking, dapat pelatihannya juga. Anda saya latih sampai bisa berbicara di depan umum. Nah, Anda yang ingin mendapatkan e-book dan juga pelatihan ini, silakan hubungi nomor WA di bawah ini untuk mendapatkan e-book public speaking dan juga pelatihannya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.